Shalom Bapak Saudara. Shalom. Amin. Kita adalah umat-umat yang pilihan Tuhan. Yes. Pada 2000 tahun yang lalu Tuhan telah membuktikan dia hidup. Dan bahkan dia bangkit. Dia telah ada di tengah-tengah kita. Kita dipilih. Kita telah ditetapkan menjadi umatnya. Amin. Amin. Kita sorakan, kita dipilih. Haleluya. Yes. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Yes. Sekarang saatnya Mari bangkit. bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Katakan. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya mengharapkan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita berdiri bagi Tuhan. Oh, yes. Kita berdiri dengan kuasa Amin. Kuasa yang sebab dahsyat. roh yang dahsyat Oh, beserta kita. beserta kita. Yes, Tuhan. Sekarang saatnya Mari bangkit. bangkit nyatakan Yesuslah Raja Pemenang. untuk selamanya. Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Musik memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang saatnya, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar. Siapa dia? Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Katakan. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi memuji Tuhan, anggur baru dicurahkan atas setiap hidup kita. Amin. Katakan, yes. Yes.
Kita diberikan kuasa untuk menerima Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita berikan persembahan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami. Inilah saatnya kami memberikan persembahan kami. Tuhan, urapi, kuduskan, layakkan kami. Tidak seberapa kami yang boleh bawa ini, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan atas setiap hidup kami. Engkau telah pelihara, Engkau telah lawat kami. Dan kesempatan ini, kesempatan untuk kami berikan persembahan kami. Kami bawa dengan rasa syukur dan terima kasih. Karena pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu tercurah terlimpah atas setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan dengan sukarela, dengan segenap hati, bahkan dengan segala syukur Tuhan atas berkat-berkat. Kami serahkan, kami bawa hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, Anugerah besar melimpah di hidupku. bahkan setiap hari Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. berkat Tuhan turun Ke atasku, anugerah anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Ya, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami kembali lagi, kami bersyukur. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus memenuhi atas setiap kami. Engkau bahkan mengubahkan, Engkau bahkan bekerja pada saat kami tidak merasakan, pada saat kami tidak melihat. Engkau terus berkarya, bekerja dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kau hadir bergerak di sini. Yes. ku sembah Kau Kau hadir bekerja di sini. Ku sembah Ku sembah Kau hadir Kau hadir bergerak di sini. Ku sembah Ku sembah Kau hadir bekerja di sini. Ku sembah Ku sembah Engkau jalan pembuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Engkau jalan pembuat mujizat,
is who you are. That 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 is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Engkau benar-benar nyata dan hadir di tengah kami. Kami rindukan Roh Kudus memenuhi atas kami, tercurah atas hidup kami, urapi kami, mengalirlah Roh Rasakan Roh Kudus mengalir atas setiap hidup kita. Undang Roh Kudus dalam hati kita, penuhi. Mari Bapak Saudara, kita sepakat bersama-sama untuk menundukkan diri kita, mengosongkan diri kita untuk Tuhan hadir. Bahkan Roh Kudus memenuhi kita. Mari undang. Roh Kudus penuhiku. Amin. Roh Kudus urapiku. Roh Kudus mengalirlah dalam
serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya pada saat ini kita boleh bersuka cita, kita bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan kita merindukan lawatan Roh Kudus, lawatan Allah atas hidup kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Kami seluruh umat-Mu berkumpul bersama-sama, Tuhan, dengan sebuah kerinduan yang sangat dalam di mana kami merindukan Roh Kudus hadir, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus memenuhi hidup kami agar setiap pribadi kami, keluarga kami senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah firman-Mu pada saat ini boleh memberkati setiap kami dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera-Mu limpah dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian ini. Satu pujian yang menggambarkan kerinduan kita akan hadirat Tuhan, akan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita sekalian. Mari kita naikkan pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh haleluya. Ini kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Jiwa kami haus, kami lapar akan Engkau. Betapa kami Tuhan menantikan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, di mana anugerah kepenuhan Roh Kudus turun mengalir memenuhi hidup kami. Siapapun kami saat ini yang sedang bersama-sama berbakti dan beribadah kepadamu, Bapa, kami buka hati kami. Engkau jamah kami, urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami haus, kami lapar. Kami sangat merindukan Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema keluarga yang merindukan Roh Kudus. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bergerak di dalam kuat kuasa-Nya, di mana Roh Kudus akan mengurapi, memenuhi dan dicurahkan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang merasakan kerinduan yang sangat dalam untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu pastikan setiap anggota keluarga kita, suami, istri, orang tua dan anak, kita punya kerinduan yang sama, yaitu untuk dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus. Karena itu bagaimana kerinduan itu bisa terwujud dan boleh dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 bukti orang atau keluarga yang merindukan Roh Kudus. Mari kita akan belajar Bapak Ibu Saudaraku tentang bukti-bukti bahwa dalam diri kita ada sebuah kerinduan yang besar tentang Roh Kudus. Yang pertama Saudaraku, bukti kalau kita ini atau keluarga kita itu merindukan Roh Kudus. Bukti yang pertama, kita memiliki rasa haus akan Tuhan. Sekali lagi bukti yang pertama, kita haus akan Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 mengatakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa mencurahkan roh-Nya kepada setiap umat manusia. Tetapi saya percaya Tuhan juga Tuhan yang memperhatikan setiap hati kita sekalian. Pada waktu Tuhan menyatakan rencananya, isi hatinya, tuntunannya, kehendaknya, maka Tuhan sangat senang kalau umatnya punya respon yang benar, punya respon yang positif. Saya percaya respon yang benar, yang positif yang dirindukan oleh Tuhan adalah adanya rasa haus akan Tuhan. Ingin mengenal dengan Tuhan, ingin mendekat dengan Tuhan, ingin sungguh-sungguh dengan Tuhan, ingin sungguh-sungguh saudaraku mulai belajar firman-Nya dan mulai menikmati sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dan kita datang di dalam hadirat Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Karena itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudaraku, ada sebuah air kehidupan yaitu Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dan firman-Nya yang akan dicurahkan, yang akan diberikan kepada gerejanya, yang akan diberikan kepada anak-anaknya, yang akan diberikan kepada setiap anggota keluarga kita. Pada waktu kita merindukan Roh Kudus dalam hidup kita sekalian, maka saudaraku bukti yang pertama yang Tuhan inginkan itu ada dalam hidup kita sekalian. Saudara dan saya haus akan Tuhan. Saudaraku, mungkin ada di antara kita sekarang ini ada haus ketenaran, ada haus harta benda, ada haus tentang hal-hal yang lain. Saudaraku, kalau rasa haus dan lapar kita ditujukan untuk hal-hal duniawi yang bersifat sementara, selamanya manusia tidak akan pernah menemukan kepuasan dalam hidup. Tetapi pada waktu kita haus dan lapar akan Tuhan, siang, malam, pagi, petang kita merindukan hadirat Allah, merindukan lawatan Allah, ada sebuah dorongan yang sangat kuat untuk bersekutu dengan Dia. Saya percaya hidup saudara dan saya selama hidup di muka bumi ini, hidup kita akan merasakan dipuaskan oleh Tuhan. Kita melihat beberapa ayat di dalam ayat berikutnya, di dalam Matius pasal 5 ayat 6, dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku, yang namanya hidup di dunia ini itu enggak ada puasnya. Saudara yang sekolah dari pendidikan pertama, kedua sampai saudara dapat gelar, mau dari S1, S2, S3 sampai saudara menjadi seorang profesor sekalipun, tetap ada sebuah kerinduan untuk menerima pencapaian seterusnya. Ilmu yang kita miliki tidak akan pernah merasa cukup. Demikian pula dengan harta benda yang dimiliki,
kalau penghasilan kita dari mulai kecil bertambah besar, harta kita, aset kita, omset kita semakin tambah pun akan semakin besar yang kita dapatkan, maka semakin besar pula rasa haus dan lapar kita untuk tidak pernah merasakan rasa cukup. Sampai saudara dan saya mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, mengenal kuasa Roh Kudus dalam diri kita, mengurapi kita, menuntun, membimbing kita. Dan benar-benar rasa haus dan lapar itu ditunjukkan sepenuhnya, haus dan lapar akan Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran. Dia akan dipuaskan. Saudaraku, hidupnya itu puas, hidupnya itu sukacita, hidupnya itu sejahtera. Karena apa? Menemukan persekutuan dengan Tuhan melalui kuasa firman dan Roh Kudus dalam hidup kita sekalian. Setiap hari selalu baru pengurapannya mengalir, ada kuasa yang luar biasa, hikmat, pewahyuan, tuntunan Tuhan terus mengalir memenuhi hidup kita sekalian. Sehingga setiap hari kita boleh bersyukur, setiap hari kita boleh bersukacita, setiap hari kita boleh menatap hari depan yang penuh dengan pengharapan, setiap hari kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan itulah sebuah kepuasan yang Allah berikan dalam hidup kita sekalian. Saudaraku, kalau kita melihat kembali di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, pada waktu kita sudah menemukan Yesus, kuasa firman dan Roh-Nya dalam hidup kita, maka barulah saat itu saudara dan saya merasakan kepuasan hidup. Pada waktu kita mengejar materi, mengejar kedudukan, mengejar popularitas, tidak pernah akan ada orang yang merasa cukup dan puas karena mau lagi dan seterusnya. Tetapi pada waktu kita mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus dan kita menerima pencurahan Roh Kudus, di mana ada kebenaran, di mana ada kuasa yang menuntun membimbing hidup kita, saudaraku, di sanalah hidup kita akan mengalami kepuasan. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada wanita Samaria yang tidak pernah puas menghadapi kehidupan, menikmati indahnya hidup, manisnya hidup dalam segala hal. Wanita Samaria mungkin sudah pernah mengalaminya, tetapi wanita Samaria ini terus haus dan tidak akan pernah puas. Sampai wanita ini berjumpa dengan Yesus dan Yesus memberitahukan tentang kebenaran dan Yesus memberitahukan tentang jalan hidup untuk wanita ini. Dan pada saat itulah wanita ini berubah, dia menjadi puas karena mendengar firman Tuhan. Dan dia boleh akhirnya saudaraku hidupnya mulai berubah. Bukan hanya hidup bagi dirinya, dia mulai memberitakan Injil. Kota Samaria saudaraku dipenuhi dengan berita penginjilan dan sambutan orang-orang dari kota Samaria luar biasa. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka bukan hanya mendengar apa yang disampaikan oleh wanita Samaria, tetapi mereka mendengar dan berjumpa dengan Yesus, mendengar firman Tuhan yang langsung disampaikan oleh Yesus. Betapa luar biasanya kalau dulu kepuasannya ditunjukkan untuk dirinya, sekarang puas karena hidupnya sudah bisa menjadi berkat, boleh mewartakan kabar baik bagi banyak orang. Saudaraku, haus dan lapar menjadi bukti yang pertama kalau keluarga kita merindukan Tuhan. Yang kedua, keluarga yang merindukan Tuhan adalah keluarga yang percaya kepada perintah dan janji Tuhan. Kita lihat Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku, percaya dengan perintah dan janji Tuhan ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ada begitu banyak orang yang selama menjadi orang Kristen itu, sebagai orang Kristen kekristenannya kering kerontang. Jangankan berbuah, dirinya sendiri kering.
Hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan. Saudaraku, ada begitu banyak tantangan, masalah, dan persoalan. Setiap kali menghadapinya selalu diwarnai dengan kekalahan. Selalu ada kegagalan demi kegagalan. Karena itu saudaraku, kita harus percaya dengan perintah Tuhan. Tetapi kita juga harus percaya dengan janji Tuhan. Banyak orang seringkali hanya mengklaim janji Tuhan, tetapi kurang memperhatikan perintahnya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan menerima air hidup, sehingga dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hati kita tidak kosong, hati kita tidak kering, hati kita tidak gelisah lagi. Ada air yang hidup, yaitu kuasa firman dan Roh Kudus yang mengalir dari dasar hati kita sekalian. Karena itu saudaraku, percayalah, kalau saudara dan saya haus dan lapar akan Tuhan. Yang kedua, saudara harus percaya kepada setiap perintah Tuhan dan kepada setiap janji Tuhan. Hari-hari ini Tuhan menjanjikan akan mencurahkan rohnya, akan mengurapi setiap anggota keluarga kita, setiap anak-anak kita. Saudaraku, kita lihat akibat orang tidak percaya dalam Matius pasal 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kalau kita menjadi orang Kristen yang kurang percaya atau tidak percaya dengan perintah Tuhan dan janji Tuhan, akibatnya apa saudaraku? Jarang sekali mengalami pertolongan Tuhan. Jarang sekali mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu akan didemonstrasikan, dinyatakan dalam hidup kita setelah kita punya respon mempercayai apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Jadi bonus daripada melakukan perintah Tuhan diantaranya adalah mujizat. Kenapa mujizat jarang terjadi dalam hidup kita? Karena kita kurang respon dengan perintah Tuhan. Tuhan rindu saudaraku, setiap perintahnya dan janjinya direspon dengan benar, dengan positif, dengan cara apa? Percaya. Yang dikatakan Tuhan, percayalah saudaraku, bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin, benar adanya. Dan Tuhan akan berkarya, akan menyatakan janjinya sesuai dengan rencananya. Karena itu pastikan setiap kita suka mendengar firman, suka akan kebenaran, supaya apa yang diperintahkan dan dijanjikan dalam hidup kita sekalian itu boleh terjadi dan boleh dinyatakan. Saudaraku, akibat kurang percaya atau tidak percaya, jarang melihat mujizat Allah. Kita lihat kembali di dalam Matius pasal 14 ayat 30 sampai 33. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kita semua sudah tahu ini kisah tentang Petrus. Pada waktu dia mencoba untuk datang kepada Yesus karena dia telah salah paham. Yesus yang datang menghampiri perahu para murid dianggapnya itu hantu. Dan Tuhan yang dianggap hantu itu berkata, marilah ke sini. Dan benar-benar Petrus turun dari perahu. Dan betul dia bisa berjalan di atas air sambil memandang Yesus. Selama Petrus konsen melihat Yesus, mendengarkan perkataannya, percaya bahwa dia berjalan di atas air, pada saat itulah dia bisa melangkahkan kakinya, menjejakkan kakinya di atas air. Tapi pada waktu tiupan angin dan gelombang mulai lebih dominan dalam kehidupan Petrus, maka pada saat itulah Petrus mulai meragukan perkataan Tuhan. Dan pada akhirnya dia kurang percaya. Dia lebih percaya dengan keadaan, dengan gelombang, dengan tiupan angin yang sedang terjadi, yang sedang menimpa dirinya, daripada percaya dengan Yesus yang jelas-jelas ada di depannya dia. Bukankah ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita sekalian? Kita tidak sungguh-sungguh percaya dengan perintah Tuhan dan janji Tuhan. Apa
Apa yang dia perintahkan, kalau kita percaya, kita tidak perlu terpengaruh dengan situasi, keadaan yang ada di sekitar kita, dengan tiupan angin, dengan gelombang yang sedang dirasa di dalam perjalanan kita. Ayo terus melangkah, tidak perlu khawatir. Saudaraku, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang pada akhirnya hidupnya terus-menerus dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup tidak didasari oleh kebenaran firman, oleh perintah firman Tuhan, oleh janji Tuhan, tetapi hidup dengan perasaan, yaitu gelombang yang sedang dirasa oleh perjalanan hidupnya, dengan tiupan angin yang sedang menerpa dirinya, dan itu lebih dominan dirasakan oleh dirinya, sehingga akhirnya dia meragukan firman. Bagaimana dengan saudara? Hari-hari hidup ini Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Apakah saudara yakin dan berpegang akan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa segala rencananya adalah rencana yang baik? Apakah kita pegang janji Tuhan itu? Atau sebaliknya saudara lebih percaya dengan keadaan, tokoku sedang sepi, usahaku sedang sepi, ekonomiku sedang susah. Janji Tuhan benar, tetapi kenyataan yang aku alami tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apakah saudara mulai berkata demikian? Ingat pada waktu saudara mulai ragu-ragu, mulai kurang percaya, mulai bimbang, saat itulah hidup saudara akan tenggelam dengan masalah. Dan Tuhan tidak rindu, Tuhan tidak inginkan hidup saudara dihancurkan oleh gelombang, oleh persoalan, oleh badai. Karena itu pada waktu Petrus sadar akan kekurangannya dan kelemahannya, dia langsung berteriak, Tuhan tolong saya. Artinya saudaraku, Petrus langsung menyadari akan kesalahannya, di mana dia kurang percaya. Tolong saya yang kurang percaya, saya mau percaya. Dan secepat itu, pada waktu Petrus kembali berteriak minta tolong, maka secepat itulah Tuhan langsung menolong. Karena itu pada saat ini apapun masalah dan persoalan saudara, ayo berseru, ayo berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saya percaya kalau saudara hidupnya penuh dengan iman, keyakinan akan Allah, saudara percaya sungguh-sungguh dengan Allah. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Setuju, katakan amin. Yang ketiga saudaraku, bukti yang ketiga kalau kita merindukan Roh Kudus, keluarga kita benar-benar merindukan Roh Kudus. Yohanes pasal 7 ayat 39 mengatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku, keluarga yang akan dipenuhi Roh Kudus, keluarga yang merindukan Roh Kudus adalah keluarga yang mau memuliakan Tuhan, mau memuliakan Yesus. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak orang yang hanya memuliakan dirinya sendiri. Pengen terkenal, pengen tersohor, pengen dihargai, pengen dihormati oleh banyak orang. Kehadirannya dibutuhkan di mana-mana. Saudaraku, kalau hidup kita berkualitas, bermutu, pasti hidup kita ini memang dibutuhkan, diperlukan oleh siapapun, oleh masyarakat manapun. Tetapi saudaraku, ada satu goal yang jelas yang perlu dimiliki oleh kita, yaitu kita harus punya kerinduan yang dalam supaya hidup kita itu mempermuliakan Tuhan. Pada waktu Yesus dimuliakan melalui hidup kita, maka Roh Kudus yang tidak pernah terbatas kuasanya, dia akan suplai, akan beri terus pengurapan dan kepenuhan dalam hidup kita sekalian. Dikatakan roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku, betapa rindunya Tuhan, namanya dipuja, dipuji, dipermuliakan oleh anak-anaknya, oleh hamba-hambanya. Menjadi orang Kristen jangan mempermalukan nama Tuhan. Jadilah orang Kristen yang mempermuliakan nama Tuhan. Di mana ada kehadiran hidup kita, dimanapun kita berada. Saudaraku, orang-orang selalu berkata, benar ini orang percaya, benar ini orang Kristen, dia orangnya baik, dia orangnya jujur, dia orangnya punya integritas, dia orangnya dapat dipercaya, dia orangnya bisa dicontoh, bisa diteladani, keluarganya baik, suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Orang
sebaik ini jarang kita jumpai. Dunia akan berkata demikian pada saat orang-orang Kristen, keluarga anak-anak Tuhan punya kerinduan yang dalam untuk memiliki kerinduan yang besar, diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu saudaraku ini kasih Tuhan, kita melihat ayat berikutnya. Di dalam Matius pasal 15 ayat 7-9. Hei orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus begitu kecewa melihat orang-orang Farisi ahli Taurat, orang-orang yang dianggap memiliki andil, memiliki status, sangat diharapkan kehadirannya menjadi contoh dan teladan baik dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi ternyata Yesus menemukan bahwa ahli Taurat orang Farisi itu hanya orang yang munafik. Bibirnya mempermuliakan Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Apa yang diucapkan, didoakan, dinyanyikan, dipujikan kepada Tuhan hanya hafalan yang diajarkan oleh banyak orang. Tidak keluar dari hatinya yang paling dalam. Karena itu kalau kita memuji Tuhan, coba saudara perhatikan kata-katanya, perhatikan lagunya, perhatikan nadanya. Saudara resapi dan saudara nyanyikan, itu keluar dari dasar hati kita sebagai ungkapan kerinduan kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita mau memuliakan Tuhan, hidup kita mau membesarkan nama Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan, dengan hidup kita yang sungguh-sungguh berbalik, bertobat kepada Allah. Saudaraku, di gereja kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, di rumah tangga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, dimanapun kita berada kita selalu sungguh-sungguh antara perilaku kita, hati kita, hidup kita, maka itulah yang disebut mempermuliakan nama Tuhan. Ayo kita naikkan pujian ini kembali dan nanti kita akan berdoa. Saya percaya keluarga setiap saudara adalah keluarga yang cinta Tuhan dan merindukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ayo kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Oh ralada baralada 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 baralada. Oh ralada batapaka shikaralada baralada. Inilah kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami suami, istri, orang tua dan anak kami bergandengan bertangan bersama-sama. Kami naikkan pujian, penyembahan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak Tuhan, Engkau saja yang layak. Haleluya, haleluya.
Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kami boleh mempermuliakan Engkau dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Namamu dipuja, namamu ditinggikan. Oh, ralada papa shikarala. Oh, ralada baralada baralada baralada. Kami percaya malam hari ini Kau menilik melawat hidup kami, keluarga kami. Yang lemah dikuatkan. Bahkan kalau ada di antara anggota keluarga kami yang sakit, kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kami. Kami terima mujizat, kami terima pengurapan, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Oh, hadirat Tuhan melanda setiap kami. Tidak ada satupun di antara anggota keluarga kami yang terlewat. Semua diurapi, semua diberkati, semua dikuatkan, semua dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh-sungguh saat ini kami boleh menerima pengurapan yang baru, kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati setiap pribadi kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan menghentar kami untuk terus memiliki kerinduan yang semakin besar. Kami boleh memiliki hati yang haus dan lapar akan Allah. Kami boleh selalu percaya kepada setiap perintah dan janji Tuhan. Dan kami boleh terus hidup mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkati hidup kami, keluarga kami. Anak-anak-Mu seluruhnya boleh ada di dalam tuntunan bimbingan. Bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini, kami percaya berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap pribadi kami. Kami mengangkat tangan kami tengadahkan wajah kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.